Foni bergegas pergi ke kediaman Anthony dan membiarkan Anthony yang tak berdaya dengan berlumuran darah. Foni menyambangi kediaman Anthony untuk menculik Bonita. Dia benci pada Bonita yang selalu mencampuri urusannya. Dia membekap mulut Bonita hingga tak sadarkan diri. Foni menyeret tubuh Bonita dan memasukkannya ke dalam mobil. Di sisi lain, kantor seketika gempar karena melihat Anthony. Para karyawan sejenak berhenti dari pekerjaannya dan segera membawa Anthony ke rumah sakit untuk segera ditangani. Rani heran dengan kejadian itu. Dia menduga Foni pelakunya. 4 bulan berlalu. Bentuk tubuh serta perut yang semakin buncit mendulang tanda tanya dalam diri Kiki dan ibundanya. Mereka butuh kejelasan atas kehamilan Rani. Rani diinterogasi di apartemennya bersama calon mertua Kiki serta Ira ibunya. Naila kali ini diam, tak bisa berkata. Siapa yang melakukan hal keji ini sama kamu, Ran? Marah Kiki. Gak ada, ini adalah kecelakaan medis, ucap Rani menahan tangis. Mana ada kecelakaan medis bikin hamil? Kalau kecelakaan dalam pergaulan sih masuk akal sekali rasanya, ucap ibu Kiki. Biar saya tanya langsung ke Rani, ucap Ira. Tatapan Ira yang serius membuat hancur hati Rani. Katakan dengan jujur, dengan siapa kamu melakukan hal ini? Tanya Ira dengan nada dan intonasi yang menekan. Enggak bu, aku sama sekali gak melakukan seks bebas. Ini pure kesalahan medis dan aku punya buktinya, ucap Rani. Maaf bu Ira, saya dan Kiki terpaksa harus membatalkan acara pernikahan ini. Saya rasa Rani bukan gadis yang baik, ucap ibu dari Kiki. Mereka pun meninggalkan apartemen. Kiki masih terkejut dengan kehamilan Rani, namun dia harus ikhlas dan harus segera melupakan Rani untuk selamanya. Ira diam. Dia berpikir keras mengapa hal memalukan ini bisa terjadi. Ibu maafin aku juga gak pengen kayak gini, ucap Rani. Terus kamu maunya apa? Ibu sudah bilang kalau kamu cuma mau mempermainkan Kiki, ya sudah jangan terima lamarannya. Kalau sudah begini, ibu yang malu, ucap Ira. Ira tak mengindahkan Rani yang bersimpuh di kaki Ira. Bu, Rani mohon, ibu untuk percaya karena sejatinya Rani gak pernah berbuat dengan laki-laki lain, ucap Rani. Cukup ya, sekarang keluar dari sini, ucap Ira seraya mengusir. Jangan bu, Rani masih ingin di sini, ucap Rani. Seketika itu Ira mengamuk karena stres berat dengan musibah ini. Dia berteriak kencang sambil menjambak rambutnya. Dia juga menatap Naila dengan penuh amarah. Kamu juga, kenapa kamu ikut menyembunyikan kehamilan Rani? Tanya Ira dengan tatapan amarahnya. Aku bisa jelasin, ucap Naila. Sudah, hari ini juga kamu akan dijemput oleh ayahmu dan kamu akan kembali ke Malaysia, ucap Ira. Tante aku mohon, aku masih kuliah di sini, ucap Naila. Kemasi barang-barang kalian berdua dan pergi dari sini, ucap Ira. Barang-barang milik kedua gadis itu berhamburan keluar. 5 jam berselang Naila dijemput paksa oleh ayahnya. Sedangkan Rani luntang-lantung di jalan. Dia kehilangan arah. Rani yang tak putus asa masih sempat mendatangi kediaman Kiki. Dia mengetuk pintu rumah Kiki. Rani berharap ada kebaikan jika dia bertandang baik-baik ke kediaman Kiki. Dibukakanlah pintu itu oleh ibunda dari Kiki yang memasang wajah sinis. Kamu ngapain kesini? Tanya ibu Kiki. Saya mau jelasin masalah saya, biar semua ini gak jadi salah paham, ucap Rani. Kamu mau jelasin apapun juga saya gak akan percaya, apalagi sama perempuan macam kamu yang sama sekali tidak bisa menjaga harga dirinya, ucapnya. Ini memang benar-benar kesalahan medis dan aku ada buktinya. Saya bukan pekerja seks, saya juga lahir di keluarga baik-baik, ucap Rani. Pergi atau saya teriaki kamu sebagai maling, marah ibunda Kiki. Rani yang gugup pun berjalan mundur dan terjatuh. Perutnya yang mulai berbobot harus menahan sakit. Tante saya mohon jangan batalkan pernikahan ini,
ucap Rani sambil mengelus perutnya dan menahan sakit. Pernikahan ini tidak akan batal, tapi akan tetap dilaksanakan. Tapi bukan sama kamu, tapi sama wanita pengganti, ucap Ibunda Kiki. Tante, saya mohon jangan gantikan saya dengan wanita lain, ucap Rani. Pintu rumah itu pun ditutupnya. Seraya tak sudi melihat Rani. Malam hari di satu klub malam, Andre bertemu dengan Foni. Foni terlihat mabuk ringan. Foni terlihat banyak tekanan. Andre menghampiri sambil memegang pundaknya. Hai Fon, sapa Andre. Andre, kok kamu di sini? Tanya Foni. Aku lagi suntuk. Oh ya, Kak Antoni masuk rumah sakit, ucap Andre. Ya terus kenapa? Tanya Foni. Kamu kok gak temenin dia sih? Tanya Andre. Ngapain sih ditemenin? Dia udah bukan anak kecil lagi, ucap Foni. Tapi kan kamu calon istrinya, ucap Andre. Ya iya, ucap Foni yang mulai mabuk berat. Foni yang tak bisa berjalan sendiri dipapah oleh Andre. Andre membawanya ke hotel terdekat karena khawatir. Foni yang sudah berbaring spontan memegang tangan Andre. Andre, jangan tinggalin aku sendiri, ucap Foni. Foni terus berkata tak jelas sambil memejamkan mata. Iya, aku akan ada di samping kamu, ucap Andre. Andre yang dari dulu menyukai Foni pun merasa kesempatan. Dia memeluk erat tubuh Foni, gadis yang dicintainya sejak lama. Pagi pun tiba. Foni terkejut ketika tubuhnya hanya berbalut selimut dan dia juga kaget dengan kehadiran Andre. Andre, kamu ngapain ada di sini? Ucap Foni sinis. Kan kamu yang suruh aku untuk terus ada di samping kamu, karena aku nggak tega tinggalin kamu, jadinya aku di sini, ucap Andre. Oke, tapi kenapa kita sama sekali nggak pakai busana? Apa yang terjadi? Tanya Foni heran. Fon, aku minta maaf. Kalau suatu saat ada apa-apa sama kamu, aku akan tanggung jawab ya. Aku janji sama kamu, ucap Andre. Ingat ya, aku ini calon istri dari kakakmu, dan mana mungkin aku mau nikah sama kamu. Aku gak punya perasaan, ucap Foni. Iya baiklah, aku gak apa-apa, cuma aku akan tetap tanggung jawab, ucap Andre mengingatkan. Andre pun keluar dari kamar itu. Dia pergi meninggalkan Foni yang masih syok. Antoni masih berbaring di rumah sakit, sedangkan Andre bingung. Dia kehilangan nenek Bonita. Seisi rumah tak tahu kemana nenek itu pergi. Andre khawatir karena nenek Bonita sudah pikun. Banyak para asisten rumah tangga mencari di sekitaran rumah. Namun pencarian nenek Bonita nihil sekali. Andre tak tahu harus kemana mengadu karena Antoni terancam amnesia. Sedangkan di kantor, Foni menghandle semua pekerjaan Antoni. Foni teringat dengan kehamilan Rani. Dia menyuruh Rani untuk menghadapnya dan berbicara empat mata. Bu Foni panggil saya, tanya Rani. Iya, saya mau bicara sama kamu, ucap Foni singkat. Ada apa bu? Tanya Rani lagi. Perutmu buncit, kamu sedang hamil? Tanya Foni. Iya bu, saya hamil, ucap Rani. Kamu dihamili atau karena pemerkosaan? Tanya Foni. Saya nggak bisa bicarakan hal ini karena banyak sekali orang yang tak paham dengan keadaan saya, ucap Rani. Loh, saya ini atasan kamu dan kamu wajib berkata jujur, marah Foni sambil membentak Rani yang tertunduk. Maaf bu, tapi saya malu mengatakannya, ucap Rani. Oh, jadi ini mau kamu. Kamu sengaja gak mau jawab. Kamu saya pecat mulai hari ini, ucap Foni. Bu, saya salah apa? Tolong jangan pecat saya, ucap Rani. Saya benci dengan karyawan yang gak jujur, ucap Foni. Baik, saya akan jujur. Saya hamil karena kelalaian medis. Mereka memasukkan bayi tabung ke tubuh saya, ucap Rani. Maaf Rani, kamu terlambat. Sekarang silakan keluar, ucap Foni. Rani keluar dari ruangan itu. Dia menangis terseduh. Foni merasa puas karena wanita yang tengah mengandung anak dari Antoni kini telah dia singkirkan dari hadapannya. Rani membereskan barang-barangnya dan segera keluar dari kantor. Perjalanan panjang dia tempuh demi mendapatkan penginapan. Dia mendapati sang nenek yang memintanya makanan. Rani memberinya sepotong roti. Lalu nenek itu berkata,
Kalau saja aku tahu jalan pulang, aku ingin kamu jadi cucu menantu di rumahku, ucap nenek yang kotor dan kumal itu.